المصطفى مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat tersebut sehingga kita masih bisa istiqomah melangkahkan diri kita, meluruskan niat kita hadir di mushola sada dalam tujuan menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji itu bermanfaat untuk kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kita baca Fatihah khusus daripada pengarang kitab. Hari ini kita membahas kitab Riyadhus Shalihin. Kita baca Fatihah buat pengarang. Al-Fatihah al-Hadrat Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan. Jarum Habib Bukhari bin Yahya rahimallahu syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya jamaah Masjid Ta'lim Malam Rabu, hari ini kita membahas masih lanjutan daripada kajian kitab Hadis Riyadhus Shalihin. Minggu lalu kita sudah membahas tentang sabar. Ya, sabar apa? Pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang terakhir, sabar terhadap takdir yang sudah Allah berikan kepada kita. Minggu lalu kita sudah membahas itu dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan daripada apa yang sudah kita bahas. Amin. Hari ini kita membahas masih lanjutan dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang sidq, bab tentang sidqun, bab tentang kebenaran. Nah, ini agak berat nih bab ini nih. Bab tentang kejujuran. Ini ya penting kita pelajari buat kita semua, buat saya, buat kita semua. Tujuannya apa? Biar kita menjalankan kehidupan kita itu lurus. Artinya apa? Kita menuntut ilmu, kita berkehidupan, kita bermasyarakat. Itu harus didasari dengan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kejujuran. Sulit ya, kita ya nggak ada manusia yang nggak jujur, belum ada yang benar-benar jujur seutuhnya gitu. Pasti kita pernah dusta, tapi paling enggak kita berikhtiar, kita berusaha untuk berbuat jujur, berproses lah. Artinya meninggalkan hal-hal yang ya bersifat kebohongan, kan gitu. Nah jujur yang pertama itu sebelum kita masuk dalam pembahasan, di sini saya sedikit mencatat al-sidqun niyah. Jujur terhadap niat. Kita nih sekarang nih, kita datang ke sini niatnya apa? Jujur deh sama diri kita sendiri. Saya ke sini ingin nuntut ilmu kah? Apa karena ingin dipuji sama orang kah? Kita tanam niat kita nih. Kita jujur sama diri kita. Melatih bahwa saya niat datang ke majelis taklim, niat saya ingin mendapatkan ilmu. Kalau kan di pertemuan pertama kita sudah bahas bab tentang niat. Apa yang kita niatkan dan itu apa yang kita hasilkan. Kan begitu. Jika kita niatnya karena Allah, niat ingin mencari ilmu, nanti Allah berikan ilmu. Kita berusaha jujur, saya jujur nih, hati kita melatih kita bahwa saya datang ke sini ingin nuntut ilmu. Udah selesai. Menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam. Karena kan nuntut ilmu fardhu ala kulli muslim wa muslimah. Ya kan nuntut ilmu wajib hukumnya bagi kita. Nah sekarang bapak-bapak nih kita semua telah menjalankan itu. Nah kita niatkan bahwa saya niat untuk nuntut ilmu. Mudah-mudahan nanti apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji masuk ke dalam hati kita dan kita bisa mengamalkan. Jadi niat kita begini, saya duduk di sini. Niat saya apa? Saya dari awal bilang sama Umi, bilang sama Basim. Niat saya bagaimana bakti saya sama orang tua saya. Saya niat mencari keberkahan dari ini musola. Karena musola keramat kan, niat saya tuh. Saya ambil keberkahan dari saya punya engkong. Saya ambil keberkahan dari saya punya uncit. Saya ambil keberkahan dari saya punya orang tua.
itu niat saya murni. Saya ingin mengamalkan sedikit ilmu yang saya punya, ya bagi. Ya kan begitu, itu niat kita. Nah, bapak-bapak niat kesini apa? Ya kan, jangan kita niat karena urusan-urusan dunia. Niat lagi ini ilmu kan. Nah, yang pertama asidqun niat. Niat jujur, bicara benar terhadap niat kita. Ya, ini penting nih, bicara niat. Panjang nih kita sedikit murojaah. Bicara niat, bicara tujuan. Nggak mungkin orang punya niat nggak ada tujuan. Bener nggak? Kita niat nih, tujuan kita apa? Kan begitu. Dan bicara tujuan, tanamkan tujuan kita dari hati kita nih dengan niat tujuan yang baik. Kan begitu. Niat, kita niat pasti punya tujuan. Dan tanamkan niat kita dengan tujuan yang baik. Kan begitu prosesnya tuh. Jadi niat nggak sekedar niat, gak. Namanya niat pasti ada keinginan, ada tujuan yang ingin dicapai. Kayak kita belajar, saya belajar kuliah misalnya. Tujuan saya apa? Ingin mendapatkan ilmu. Kan begitu. Bapak tujuan bicara niat kan bicara tujuan. Makanya jika kita dalam proses niat, tanamkan dalam diri kita hati yang jujur. Kan begitu. Yang pertama. Yang kedua, asidku kalam. Nah, pertama niat turun ke bawah tuh. Jujur terhadap kalam. Nah, ini nih yang sering kita dosa nih. Kalam, bicara. Bicara kita, mohon maaf ya. Makanya di bab ini bab ngeri-ngeri juga nih buat kita ya. Muhasabah buat kita ya, buat saya semua. Yang kita bicarakan, kalam kita sidik nggak, jujur nggak, bener nggak? Kan ini susah Pak, lagi yang bermasyarakat ya. Jujur, ini kan hadis Nabi Pak. Kan begitu. Tadi Nabi mencontohkan sama kita, ayo kita sama-sama belajar untuk kita menjadi pribadi yang jujur. Jujur apa? Perkataan kita. Perkataan kita, ini saya ngomong begini, ini saya menyampaikan ini, bener apa kagak? Kan begitu. Perkataan kita nyinggung perasaan orang apa enggak? Kan gitu. Lisan kita kira-kira menyakiti perasaan orang lain apa enggak? Itu kan penting sekali itu. Ya kan? Jadi kalam kita bagaimana kita berbicara, kepada siapa kita bicara, kita lihat kepada siapa kita yang dihadapkan. Nah, itu disesuaikan, jujur. Jika saya bicara dengan orang tua, bicara kita lebih santun. Kita bicara sama yang lain, ini kita belajar lidah kita, jangan sampai lidah kita ini hoak kok zaman sekarang ya. Hoak, berita palsu. Itu kan kadhib, bohong. Nah, ini jangan sampai kita begitu. Apalagi kita belajar. Alhamdulillah kita datang ke sini. Jadi kita tahu, oh iya, ini nggak boleh. Jadi jujur terhadap apa? Ini emang renungan muhasabah buat kita, buat saya nih, buat saya pribadi, buat kita semua. Bagaimana kita belajar kalam kita tidak bohong. Hatta orang berilmu kalau dia niatnya beda, ya kan kita nggak tahu perkataannya menyinggung perasaan orang lain apa tidak. Kan begitu. Jadi awis bagi kita semua nih masyarakat, bapak semua kan di sini kan tokoh semua. Ya kan begitu. Bergaul sama masyarakat, pasti kan sering interaksi. Bener nggak? Sering ngobrol dengan A, dengan B, dengan C. Nah, bagaimana di saat kita ngobrol, jangan sampai ada perkataan yang bohong, perkataan yang nggak sesuai dengan keadaannya. Nah, ini renungan buat kita semua. Jadi yang kedua, jujur terhadap ucapan kita. Jangan sampai kita menyebarkan berita, si fulan ini begini, si fulan begini. Bener nggak? Ini sering sama kita terjadi nih. Sering banget sama kita terjadi. Si fulan mah begini, dia mah begini. Bener nggak? Tabayun makanya dalam syariat kita. Ya, ini renungan buat saya, buat kita semua. Yang ketiga, ini kita belum masuk ke hadis ke Riyadhus Shalihinnya. Yang ketiga, asidku anil amal. Pekerjaan kita amal. Dari kalam turun ke bawahnya lagi. Tindakan kita. Ya kan begitu. Tindakan kita sama nggak nih sama kita ucapkan. Kalau kita mengajak kebaikan, ya kita ikut. Misalnya, ayo bapak-bapak kita gotong royong, bapak-bapak kita misalnya apa, ya kita ngikut. Jadi ucapan kita sesuai daripada apa yang kita kerjakan. Begitupun misalnya di pabrik nih, bapak bekerja di pabrik misalnya, contoh ada project, itu kan amal kita ya. Jangan sampai kita dikasih kepercayaan sama bos, kita ingkar, nggak jujur kan. Ini kan amal, pekerjaan. Ya kan, bicara amal kan semua keseharian kita tuh kan kegiatan kita. Kalau bahasa modernnya profesionalisme. Ya, kalau bahasa kampus tuh, kita bekerja profesional sesuai dengan tupoksinya. Nah, ini maksudnya. Kita bekerja, ya memang ini pekerjaan kita dan kita tanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Jujur. Kan begitu misalnya. Kita narik atau kita ya punya jabatan-jabatan kan begitu, sama kan, ya kan. Jadi pekerjaan kita di saat kita bicara
Nah, kita renungkan, nah berusaha kita amalkan. Jadi niat turun ke kalam, bicara kalam turun lagi ke dalam tindakan. Kan begitu. Tindakan kita harus sesuai dengan niat kita, dengan kalam kita, dan tindakan kita. Kalau amal kita udah bagus, niat kita udah lurus, kalam kita sudah lurus, amal kita sudah lurus, nanti ujungnya apa? Kita memiliki uzah, memiliki kemuliaan. Jadi kemuliaan itu tidak bisa didapatkan begitu saja. Allah yang kasih kemuliaan. Kita bicara mulia di sisi, ya kan mulia di sisi Allah, mulia di sisi Allah. Dengan cara apa? Ya ini salah satunya. Ya kan kita pengen berpikir, kita pengen disayang sama Allah, kita pengen doa kita diijabah oleh Allah. Ya ini salah satu caranya. Ya kan? Kita bertindak jujur. Nanti Allah kasih deh kemuliaan tersebut. Karena kita sudah berusaha menjalankan apa yang diperintahkan. Kan begitu. Nah ini jadi ada 4. Ujungnya adalah unsur kemuliaan. Kita sudah niat lurus, kalamnya lurus. Masya Allah ini merenungan buat kita semua. Tindakan kita lurus. Dan terakhir, jika kita sudah niat, Allah berikan kemuliaan bagi orang tersebut. Allah yang kasih. Kalau udah Allah kasih, ya selesai, manusia gak bisa ngapa-ngapain. Dan Allah yang kasih kok. Kan begitu kita mah apa? Apalagi saya Pak, ya Allah masih doif banget Pak. Masih lemah, masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya. Tapi paling kita proses, belajar untuk kita jadi lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baru nih, tadi itu sedikit prolog aja biar kita tahu jujur itu apa, yang benar itu apa. Jadi apa yang benar tuh tadi niat, kalam, tindakan, kan begitu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Lagi-lagi Allah pakainya amanu. Ya wahai orang-orang yang beriman. Ya kan kita sering bilang beriman, orang Islam belum tentu beriman. Orang iman udah pasti Islam. Allah pakainya ya ayyuhalladzina amanu. Ya kan Allah berseru sama kita, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya kan, takutlah kepada Allah. Ya apa? Ya tadi takut, tadi berlaku jujur, niatnya jujur, kalamnya jujur, ya kan, tindakannya jujur. Nah itu tuh bertakwa tuh. Kalau kita bisa menjalankan yang tadi udah dijelaskan, ya ini kita termasuk golongan amanut taqullah, orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Wakun masodikin, dan bergaulah kita bersama orang-orang yang bertakwa. Enak tau Pak, saya lebih kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tadi itu tuh enak Pak, kita diskusinya enak, ngobrolnya enak loh Pak. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, ke bawah Pak, kayak saya ini ke bawah, pasti ke bawah kita nalur kita. Makanya pentingnya kita bergaul kan begitu. Saya bergaul dengan bapak-bapak, ya saya ke bawah naluri saya, bagaimana saya bisa lebih dewasa, lebih baik. Kan karena saya bergaul dengan bapak, dengan sendirinya meskipun usia saya masih muda, karena saya bergaul dengan orang-orang yang bertakwa, yang ikut saya mau nggak mau. Ya kan begitu, dengan sendirinya nalur kita, jiwa kita, ruh kita tumbuh. Kenapa? Berkat bapak-bapak semua. Kan begitu. Makanya di sini saya bukan posisikan saya sebagai guru. Saya berusaha membagi ilmu apa yang saya punya. Guru saya bapak-bapak semua, guru saya contoh buat saya, orang tua. Kan begitu. Jadi wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bergaullah sama kita semua nih. Alhamdulillah, jadi kan datang majlis taklim, dapat ilmu majlis taklim, dapat ilmu, dapat pahala silaturahim, kan begitu. Nah ini firman Allah. Ya di sini ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ilal bar. Ini bicara inna, itu harus bahas. Orang ayat hadis kalau di awal dengan inna, anna, inna, apa artinya? Dikuatkan sesungguhnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Inna, kalau di awal kalimat ada bacaan inna tuh takkid, ibaratnya benar-benar gitu. Sesungguhnya, ya kan begitu. Sidqa, inna sidqa, sesungguhnya kejujuran, kebenaran, bicara sesuai dengan apa adanya. Yahdi mengarahkan kita, memberikan kita petunjuk ilal barri, menuju ke bir, kebaikan. Jadi kalau kita jujur, berproses tadi itu kita jujur, itu kan membawa kita kepada kebaikan. Ini saya rasain sendiri. Karena saya bergaul dengan bapak orang yang baik, insya Allah ke bawah deh saya sedikit kebaikan. Saya merasakan sendiri gitu kan. Bersyukur saya bisa dengan bapak-bapak.
Jadi kita berlaku jujur. Saya kan selalu bicara saya segini, ilmu saya segini. Saya bicara apa adanya, nggak dilebih-lebihin, nggak dikurang-kurangin. Saya belajar. Saya bicara sesuai dengan kitabnya, sesuai dengan saya dari punya guru. Kan begitu. Nah ini kan membawa kita balik kepada suatu kebaikan. Nah kalau kita sudah menuju suatu kebaikan, dilanjutkan dari hadisnya. Wa innal, ya kan? Wa innal birra, ya kan? Wa innal birra. Tadi itu. Sesungguhnya kebaikan tersebut, ya kan? Sesungguhnya kebaikan tadi tersebut, kebaikan yang jujur ya, kebaikan yang sidq, yang jujur. Apa kata Nabi? Yahdi ilal jannah. Membawa kita kepada jannah. Ini hadis Nabi, Pak. Ya kan kita bicara raihlah surga, sering dengar tuh, raihlah surga. Gimana caranya? Ya ini salah satu caranya. Ya kan? Jujur membawa kita kepada kebaikan. Ya kan? Jujur membawa kita kepada kemaslahatan, dan kebaikan itu mengarahkan kita masuk ke dalam surga. Dengan sebab jujur tadi, karena kan tidak ada kemungkaran. Kan gitu. Ini hadis Nabi. Ya, di sini kita sempat mencatat juga. Ya, inna sidqa yab'atsu binafsi ta'. Nah, orang yang jujur, sedikit sambungan. Orang yang jujur, kita nih yang tadi dijelaskan, binafsi tumakninah. Orang yang jujur itu akan membawa ketenangan. Rasa nggak kalau kita bohong kita nggak tenang, Pak? Kan ngerasa. Jadi kejujuran itu membawa kita kepada ketenangan dan akan membawa kita masuk dalam surga. Ada lanjutannya hadisnya, Pak. Wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna sidqan. Dan seorang hamba, laki-laki kan rajulnya, artinya kita semua, ya kan? Sesungguhnya seorang hamba Allah, ya, jika dia melakukan kebiasaan berlaku jujur, Allah catat bahwa orang tersebut adalah orang yang sidik. Allah yang catat. Kata Allah nih, ini kan di sini. Kalau kita udah melakukan kebiasaan, rutinitas pelan-pelan kita melakukan kejujuran, Allah catat orang tersebut menjadi orang yang jujur. Allah yang catat, bukan kita. Allah yang kasih, Allah yang kasih kemuliaan, bukan kita. Kayak Bang Hasim mengikat bukan kejujuran. Ya Allah catat bahwa Bang Hasim adalah orang yang jujur. Allah yang catat, bukan kita. Kita manusia mah enggak, tugas manusia kita mah jangan menilai orang yang lihat diri sendiri. Kita kan begitu ya. Kita jangan terus sering menilai si fulan diri kita gimana. Kita kan masih banyak kekurangannya. Nah, jadi orang yang jujur, orang yang sering melakukan kejujuran, ya Allah catat bahwa orang tersebut adalah orang-orang yang siddiq. Seperti Nabi kita Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq dapat gelar Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq? Kenapa? Karena dia yakin. Ya kan Nabi kita Muhammad. Panjang itu pembahasannya. Tarik keluar, lanjut aja. Nah, ini lawannya nih. Wa inna, lagi-lagi. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Ini Masya Allah nih ya, benar-benar undangan buat kita ya. Sesungguhnya orangnya kita, jika kita kadhib, berdusta, berbohong, bicara tidak sesuai dengan kenyataannya, seuzon sama orang, berburuk sangka sama orang, fitnah orang, zalim kepada orang, ilal fujur, membawa kita kepada kehancuran, fujur, kerusakan. Fujur tuh, itu hal yang buruk tuh, fujur. Bisa berantem jadinya. Benar nggak? Orang berantem tidak sebab apa? Perhatikan ya kita. Kita udah berapa pengalaman semua. Orang berantem dengan sebab apa? Karena ada sesuatu yang enggak jujur. Coba kok kita jujur, bisa berantem enggak? Ya enggak mungkin kita bicara apa adanya. Orang kita berselisih paham dengan sebab apa? Ada yang enggak jujur nih, salah satu nih. Terjadilah perselisihan. Makanya kalau kita ada apa-apa, tabayun dulu, jelaskan dari pihak A, pihak B. Kan begitu. Nah ini hadisnya nih. Jangan sampai kebohongan kita, lisan yang kita keluarkan membawa sampai keburukan, fujur, kerusakan, hal yang buruk gitu. Jangan sampai. Kenapa? Ini kan kita bicara masyarakat kan, hukum masyarakat kita. Ya kan? Nah, wa innal fujur, nah tadi itu. Sesungguhnya fujur, hal yang buruk tersebut fujur lah kalau kata almarhum itu. Yahdi ilan nar. Masya Allah, nauzubillah. Membawa kita, mengarahkan diri kita ilan nar. Fujur kita di mata manusia jelek, di sisi Allah juga buruk. Double loh kita dosanya. Ya kan?
Lama fujur, kalau kita fujur ke orang, bicara bohong kepada orang, lah orang tersebutnya nggak akan percaya. Ada sebab akibat. Ditambah lagi mengarahkan kita, membawa diri kita ilan nar, ke dalam neraka. Ini hadis apa? Bukan kata saya, ini hadis Nabi, Masya Allah. Ini pelajaran buat kita. Kita bersyukur kita bisa kaji sama-sama. Ini bukan buat bapak-bapak, buat kita semua. Saya inar rojul, saya juga rojul, bahasanya kan begitu. Kita semua nih, jangan sampai kita fujur, jangan sampai kita menzalimi orang, jangan sampai kita jahatin orang, jangan sampai kita fitnah orang, jangan sampai kita lagi berburuk sangka kepada orang. Ini hal yang paling susah. Seuzon kepada orang. Masya Allah, itu kan mengarahkan kita secara nggak langsung. Kita jelekin orang secara nggak langsung, tanpa sadar kita akan membawa diri kita ke dalam neraka. Tanpa sadar tuh kita fitnah orang nih. Tanpa sadar justru diri kita nih yang membawa kita dalam neraka, diri kita sendiri. Dengan sebab apa? Kita fujur itu, bicara kadzib, bicara nggak sesuai dengan keadaan, bohong. Masya Allah. Dan lanjutannya, wa inar rajul liyukdziba hatta yaktuba indallahi kadzdzab. Jika kita sering melakukan kebohongan dan kebohongan menjadi rutinitas kita, Allah akan mencatat diri kita seorang pendusta. Allah yang catat kita pendusta. Sebaliknya, misal kita punya jabatan apapun, entah RT, RW, lurah, camat. Nah ini dilatih nih kejujuran kita nih. Benar nggak? Kita bicara pengurus semua, kan bertanggung jawab kan? Sesuai nggak kita? Jujur nggak kita? Jangan sampai tanpa sadar kita bohongin orang, justru itu membawa kita ilan nar. Nah itu naudzubillah, jangan sampai kan. Hal-hal yang sepele, yang kecil misalnya, tanpa sadar tapi udah menjadi kebiasaan. Apalagi bicara duit, mohon maaf lahir batin, ya kan? Itu kan ilan nar, kadzib, bohong. Bener nggak? Bohong. Ya kan kalau bohong kan bisa kita hanya Allah doa yang tahu. Kadang orang kan nggak tahu kita keadaan, sering kan begitu. Padahal kita lagi bohong nih, tapi kan orang lain nggak tahu, tapi Allah tahu. Bagaimana dong? Nah ini melatih diri kita, jangan sampai tanpa sadar diri kita membawa diri kita ke dalam neraka. Dan jadi Allah catat kita sebagai orang kadzdzab. Ya Allah, serem banget. Nangis saya juga. Ya, ini renungan juga buat kita semua. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dicap oleh Allah. Ini Allah yang dicap, bukan manusia. Yaktuba, dikata Allah kan? Yaktuba indallah. Allah mencatat di sisi yaktuba indallah. Allah mencatat di sisi Allah tuh. Allah yang mencatat bahwa kita orang-orang yang pendusta. Naudzubillah. Jangan sampai. Saya pengen nangis. Kita terdengar kita manusia biasa ya. Pasti kita pendusta, tapi paling kita belajar, berproses. Ya kan selama Allah berikan kita nafas, Allah memberikan kita iman, Allah memberikan kita rezeki. Ya inilah, ayo kita berproses belajar. Datang majelis taklim kayak gini. Ini kan renungan. Masalah kan mau izah. Renungan buat kita, mudzakkar. Ingat kita, jadi ingat kan, oh iya ini ternyata kan begitu. Ya, jadi kebaikan itu akan membawa kita ke dalam jannah. Kebaikan membawa ke dalam birr. Kebaikan birr. Jujur itu Masya Allah, ini pelan-pelan lah. Saya sering buat bohong. Ya pasti manusia. Bohong sama orang tua, bohong sama teman, bohong sama mungkin sama bapak-bapak. Kan kita kayak yang tahu bohong kan diri kita sendiri, Pak. Ya enggak? Yang tahu bohong siapa? Diri kita sendiri. Kita bohongin orang, apa kan kita yang tahu. Jangan sampai kita melakukan demikian, tapi terbawa kita ke dalam neraka. Alhamdulillah, saya nggak ibadah kita, Pak. Ya kan begitu. Ini hadis Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ada lanjutannya yang kedua. Kita baca dua hadis saja. Di sini an Abi Muhammad. An Muhammad bin Husain bin ini hadis dari Sayyidina Husain, cucu Nabi kita Muhammad SAW. Anhu maqala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yuribuka ila ma yuribuk fa inna sidq tumanina wal kadhiba riba. Masya Allah. Daknya Nabi ini aku telah menghafal nih Sayyidina Husain, cucunya Nabi kita Muhammad SAW, ya kan, Hasan dan Husain. Beliau sangat menghafal perkataan Nabi. Habis itu aku telah menghafal perkataan Nabi. Masya Allah. Apa kata beliau? Tinggalkan ma yuribuk. Apapun
apapun bentuknya, apapun kegiatannya, yuribu, yang membawa kita ke dalam keraguan. Kalau kita ragu, kita tinggalkan. Misalnya ya ragu dalam hal apa? Bapak ragu nih ngaji ke sini, berangkat nih, ragu nih, berangkat kita ragu-ragu nih hati nih. Ntar saya di sini dapat ilmu apa kagak ya? Itu kan ragu sama. Saya datang ke sini dapat pahala apa kagak ya? Ya kan jangan sampai yakin bahwa saya dapat ilmu, saya akan dapat pahala. Yakin, karena Allah ya'mal mithqala khairan yara. Allah mencatat sedikit pun kebaikan. Yakin aja, udah tinggalkan, gak usah ragu. Jadi kalau kata ada teman-teman misalnya ngajak, ngapain ngaji ini, ngapain, tinggalin yang begitu. Benar nggak? Kan kita yang berpahala kan kita. Ini kan hasilnya. Tinggalkan yang bawa kita kepada keraguan. Tinggalin. Dengan orang lain jadi buat kita ragu, ya tinggalin orang tersebut. Kan begitu. Ini renungan buat saya juga. Ya kan begitu. Ya kan. Selanjutnya, ila kepada la yurib, kepada yang tidak membawa kita keraguan. Jadi hal yang ragu kita tinggalkan dan kita menuju hal yang enggak ragu, artinya yakin. Ya kan, al-haram bain, ya kan, yang wajib, yang haram jelas, ya kan, yang wajib jelas. Bicarakan begitu. Jadi ngaji kan jelas, hukumnya jelas, kedudukannya jelas, pahalanya jelas, kajiannya jelas. Ya, kita datang taklim, kita berusaha jangan sampai kita ragu apa terhadap yang langkah kita. Bapak bekerja juga misalnya bersosial, bermuamalah, ya kan, ragu-ragu nih, ini kira-kira duitnya haram apa halal, halal apa haram, duit ini gimana? Ini bicara duit kan sering banget nih, bagi mohon maaf duit dari faktor X misalnya, yang bisa disebutin lah, faktor X kan banyak. Nah kalau kita ragu ya nggak usah diambil, daripada jadi haram di perut kita nggak tahu, ya udah tinggal, saya nggak mau, mohon maaf. Kenapa nih hadisnya? Saya ragu, ya kan, saya ragu takut duit halal haram. Kalau orang yang ngasih jujur, kalau yang ngasih nggak jujur, kita nggak tahu, itu tinggalkan keraguan itu, ya udah biarin. Ini hadisnya, tinggalkan hal yang membawa kita ragu, dan bicara ragu kan bicara keilmuan. Makanya kita belajar. Jadi oh ini yang wajib, ini yang sunnah, ini yang haram, ini yang syubhat, kan begitu. Nah yang wajib jelas, yang haram juga jelas. Ini wajib nih, tolong ini wajib jelas, ya ikutin, jangan ragu, kan begitu. Ada lanjutannya. Fa inna sidqi tumaninah. Nah, kan tadi itu. Sesungguhnya kejujuran itu, kebenaran itu membawa kita kepada ketenangan. Kan begitu, Masya Allah. Ini hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ya, as-sidqu yabasu bi nafsi tumaninah fil qalb. Orang yang jujur, hatinya akan tenang. Tumaninah fil qalb. Hatinya akan tenang kalau kita jujur. Gak mungkin orang jujur risau. Gak mungkin. Dia udah serahkan sama Allah. Apapun yang terjadi ke depannya, ya kan, qulil haq walau kana murran. Udah siap berbicara jujur. Setelah diserahkan sama Allah. Ya kan, mau nanti orang membenci kita, mau orang kesal sama kita, mau orang marah sama kita, serahkan sama Allah. Yang penting kita udah berusaha jujur dan hati kita akan tenang, tumaninah fil qalb, wasyuja, dan berani dalam apa? Saya bersiap bertanggung jawabkan, itu syuja. Kita bicara benar dan saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang saya ucapkan. Saya berani karena saya bicara apa adanya. Nih terangannya, nih syarahnya, ya kan? Wajun nafs. Nah, bicara jujur, orang tersebut akan memiliki kemuliaan. Tadi kan, kalau kita bicara jujur, hati kita tenang, ya kan? Kedua, kita dipercaya sama orang, mendapatkan kemuliaan, ya kan? Wasiqatun nas. Tadi itu mendapatkan kemuliaan, wasiqah selanjutnya mendapatkan kepercayaan dari orang. Ada nggak orang jujur orang nggak percaya? Nggak ada. Orang jujur pasti banyak yang percaya. Makanya kita belajar. Kenapa orang masih ragu sama kita? Bener nggak? Kenapa orang masih ragu sama saya? Sama saya nih. Kenapa? Karena saya belum jujur. Belajar kita sama-sama. Belajar sama-sama. Kenapa? Tadi kita pengen kita masuk dalam surga. Ya kan? Nah, lawannya nih, fa innal kadzib, dan kebohongan tersebut, ya kan, akan membawa seseorang, ya nafsi, akan membawa orang tersebut, membawa diri kita tersebut. Apa pertama? Syak. Apa syak? Ragu-ragu, risau. Oh, gue udah bohongin orang nih. Ntar kalau orang itu tahu marah apa enggak ya? Gelisah enggak tuh jadinya tuh? Kan jadi gelisah kan? Ya kan? Saya udah bohongin orang nih. Aduh, ntar orang itu marah. Kalau dia tahu saya udah ngambil duit dia, marah apa enggak ya? Nah,
Jadi risau nggak kita? Jadi risau kan? Nah ini hadisnya ini. Makanya jangan bohong biar kita tenang. Nah kan kita ngambil duit orang jadi syak satu. Yang kedua, jadi khauf, takut. Tahu-tahu otot orangnya marah. Benar nggak? Bapak ngomong misalnya fitnah si fulan. Ngomong ke si, bahkan ada si A ngomongin si B ngomongin si nggak sesuai. Nah tiba-tiba si yang diomongin tahu, kita jadi takut nggak Pak? Saya ditakut kan? Aduh, takut dia marah lagi nih gara-gara saya ngomongin yang nggak bener nih, ya kan? Nah ini, jadi khauf, takut karena kebohongan yang kita ucapkan itu, karena kita berbicara berburuk sangka itu, jadi gelisah deh kita. Ini harusnya nih, jadi gelisah. Apa selanjutnya? Wa'adama dan tidak mendapatkan kepercayaan kepada orang lain. Itu ujungnya, Pak. Jadi kita syak ragu, kita khauf takut, dan kita ada nasihat dan kita tidak mendapatkan kepercayaan. Ini renungan Pak buat saya, Pak. Renungan buat saya pribadi. Ya kan? Kita tidak mendapatkan kepercayaan dari manusia dengan sebab kita kadzib. Dengan sebab kita mohon maaf, pejabat-pejabat nih misalnya, RT, RW, lurah, camat. Kalau dia masih misalnya kok bisa naik lagi? Dengan sebab apa? Dengan jujur. Gak mungkin orang jujur diturunin, Pak. Misalnya, benar nggak? Ini kita bicara pejabat misalnya, amanah. Bicara pejabat kan amanah. Dia punya tanggung jawab terhadap apa yang ada di bawahnya. Baik itu RT, RW, lurah, camat, presiden. Jujur nggak dia? Si presiden jujur nggak dia terhadap janji-janji dia? Nah, ini nih, kalau dia bohong kan risau. Sama kita RT, sama kita RW. Jujur nggak kita sama pengurus sendiri dan sama masyarakat di bawah kita? Renungan buat kita. Kita tidak menyalahkan, tapi kita belajar. Kita berubah. Oh iya, ini hadis Nabi kita mengajarkan jangan kita bohong, mengajarkan biar saya jujur. Kalau saya bohong, takut orang yang saya bohongin marah, takut masyarakat marah sama saya. Kan jadi takut, gelisah, tidurnya nggak tenang. Ada nggak orang korupsi hidupnya tenang? Ada nggak orang mencuri hidupnya tenang? Ada nggak? Kagak ada. Kayak Harun Masiku sampai sekarang nggak ketemu. Kenapa dia mencuri? Apa gini hari nggak ketemu? Kenapa dia nggak tenang? Nah, kan begitu. Dengan sebab apa? Dia berbohong. Coba kalau dia jujur, kita jujur, masa iya diudak-udak? Kan misalnya saya nih pejabat, dikasih kepercayaan kok bisa langgeng lama. Artinya apa? Bahwa masyarakat percaya sama saya. Gak mungkin orang menilai kalau diri kita tindakannya gimana. Bener gak? Masyarakat menilai karena tindakan kita kan. Tindakan kita jujur, kita berusaha transparansi, kita berusaha terbuka sama orang. Kan begitu. Nah kita belajar tuh. Nah kenapa kok tiba-tiba orang gak suka sama saya? Kenapa? Tanya diri sendiri. Oh iya, saya sering bohongin masyarakat, kita sering bohongin orang. Saya mohon maaf, saya punya posisi tertentu dengan niat saya ingin pujian atau apapun. Nah ini kan perenungan buat kita. Kita belajar. Saya belajar. Ya Allah, ini benar-benar buat saya pribadi, Pak. Saya belajar, ya Allah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bohong. Kenapa? Risau, takut. Ya Allah, takut banget. Serem, Pak. Saya jadi pengen nangis. Saya ngebahasnya jadi pengen nangis, Pak, sebenarnya. Kenapa? Diri saya banyak bohong ya, Pak. Sama orang tua, ibunya udah nggak ada. Ya Allah, dulu kita. Ya Masya Allah, gak mungkin kita gak punya bohong. Bosan munafik lah kita. Ada manusia gak punya bohong? Gak ada, Pak. Pasti pernah bohong. Kenapa? Kita kan manusia, iman kita lagi turun. Ya kan, ada malaikat, ada iblis. Kan bahasanya kan begitu. Makanya kita sering-sering begini mengumpul. Biar apa? Tadi, kalau kita bergaul dengan orang jujur, orang baik. Saya bergaul dengan Ustaz Jijen, bergaul dengan Ustaz-Ustaz semua. Saya akan ke bawah. Dengan sendiri tadi saya bilang. Makanya kalau kita ingin menghindari kebohongan, ya bergaul dengan, jadi kan wakunu masodikin, bergaul berteman dengan orang-orang yang jujur. Ini Allah kita perintah. Ya kan, kalau kita bergaul dengan Bang Hasim, Bang Ikin, bergaul kita dengan Pak Andi yang mengajak kebaikan, kita akan membawa kebaikan dan kita akan tenang. Pasti tuh, Pak. Ini hadisnya, Pak. Jadi jangan pernah kita melakukan tindakan yang tanpa sadar itu membawa kita ke dalam ilanar. Itu sering banget, Pak. Saya sangat sering. Ya Allah, kebohongan kecil tapi menjadi suatu kebiasaan seakan-akan saya mah nggak bohong. Nah itu tuh. Kan dia bilang jangan tahu bohong kan diri kita, Pak. Kita yang tahu diri kita sendiri. Nanti orang menilai deh baru. Ya kan?
kita lihat diri kita ngebohong. Kita tahu nih bohong, kita tahu loh, kita tahu nih bohong. Cuma kadang kita berpikir kecil ini orang nggak tahu ini. Nah itulah yang kebiasaan kita tuh begitu. Orang nggak tahu ini, bodo amat kan begitu. Insya Allah, nauzubillah, itu jangan sampai yang begitu, ya kan? Yang lanjutannya, bahkan wal kadhiba riba. Ini bohongan itu membawa kita kegelisahan, ketakutan, masya Allah. Itulah hal-hal buruk. Nah ini renungan buat kita semua, buat saya, buat kita semua hamba Allah. Ya bagaimana kita belajar, stop menyalahkan orang, nilailah diri sendiri. Muhasabah, dan kita hasabah, hisab, hitung, muhasabah, kita ngitung. Nah muhasabah itu kan arti kita yang muhasabah kita nih. Kita muhasabah, ya Allah diri kita bagaimana ya? Saya nih terutama, ya Allah masih muda. Ini saya duduk di sini pantas apa kagak? Ini yang saya bicarakan jujur apa kagak? Kan saya juga takut sebenarnya. Cuman saya berusaha, saya belajar, saya baca kitab, saya datang ke rumah guru, saya diskusi sama teman, saya diskusi dengan guru yang lain, diskusi ngobrol. Berusaha, kita udah berusaha. Terus selebihnya kalau emang saya salah ya mohon maaf. Kenapa? Kita gak ada kesempurnaan, saya bilang. Manusia pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Gak ada manusia itu kurang semua, Pak. Allah ciptakan kita ada kekurangan, ada kelebihan. Itu fitrah manusia. Bapak punya kekurangan, punya. Ulama punya kekurangan, punya. Manusia. Kecuali udah sampai makom as-salafun soleh, orang-orang soleh, orang-orang sufi, ya beda deh makomnya sama kita deh, jauh deh. Kalau orang kayak kita kan begitu, ada kekurangan, ada dosa, pasti ada juga kelebihan, kebaikan yang Allah kasih. Nah ini kebaikan Bapak nih, ya kan? Bapak datang ke sini kan karena kebaikan. Nggak mungkin kalau bukan karena faktor kebaikan Bapak mau datang ke sini, nggak bakal mungkin. Karena Bapak yakin ini suatu kebaikan, makanya Bapak datang, kan begitu. Nah ini sedikitnya pelajaran tentang kejujuran. Kita belajar saya untuk menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang bicara benar, berusaha bicara benar, berusaha ya. Baik itu posisi kita sebagai tokoh masyarakat, kita sebagai hamba Allah, manusia biasa, kita sebagai apapun lah, kita berusaha belajar menjadi pribadi. Lisan kita, niat kita itu yang 3 tadi, niat kita, kalam kita, tindakan kita itu jujur. Biar nanti Allah berikan kemuliaan sama kita. Amin. Ya, itu sedikit saja. Ya, ini kita muhasabah, belajar. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit seperti itu tuh saya diskusi belajar di pondok, diingetin banget. Tugas saya, Pak, hanya menyampaikan. Yang ngasih ilmu siapa, Pak? Allah pada hakikatnya. Nah, Allah akan berikan kita ilmu dengan sebab hati kita harus bersih, Pak. Bapak udah hadir ke sini. Usahakan niat Bapak lurus, Allah kasih itu ilmu. Allah yang kasih, Pak. Saya cuma menyampaikan bahwa saya nggak berhak. Wah, kamu harus pinter. Wah, saya nggak berhak, Pak. Kamu harus bisa. Wah, bukan, kita manusia. Kan kalau kata Imam Zubair kan begitu ya. Ada kalimat-kalimatnya. Sering kita dengar. Tugas guru menyampaikan, mendidik. Selebihnya serahkan sama Allah. Nah, Allah akan memberikan kita hidayah asal hati kita ikhlas menuntut ilmu. Dan guru yang mengajarkan, ustadz mengajarkan, ikhlas juga. Bahwa mudah-mudahan apa yang kita pelajari sama-sama bermanfaat buat saya dan juga buat jamaah. Kan begitu. Turun hidayah dari Allah, berilmu. Kalau udah turun hidayah, insya Allah perbuatan kita berubah. Karena Allah yang kasih hidayah tersebut. Jadi kita datang ke Muslim jangan sekedar saya cuma mau datang, tapi ya luruskan niat, tanamkan hati kita, mudah-mudahan kita lurus dan Allah kasih kita hidayah. Amin. Kan begitu tadi, hidayah nggak bisa datang sendiri, itu nggak bisa, Pak. Amin. Bapak begini, insya Allah udah datang, dah luruskan niatnya, nanti Allah kasih kita semua manfaat. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba yang berusaha ingin melakukan birra, kebaikan. Ya, mungkin ada yang mau ditanya sampai di sini? Tentang cukup? Kita tutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina wa tawassalna bi ta'allum wa tawassalna bi ta'lim an tarzuqna wasi'ah wa tarzuqna amal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli